Nanti bisa dicoba dipraktekkan di sana. Biasanya malam apanya beritanya. Nanti kalau kita lihat berita, kalau lihat kalender ekonomi itu di sini caranya. Jadi paling tidak kita harus sering lihat jadwal kalender ekonomi. Di mana kita lihat di www.forexfactory.com ini ya. Jadi bisa kita selalu lihat tiap hari jadwal kalender ekonomi. Ya, buka di sana. Coba Iya, di sana ada. dibuka forexfactory.com. Pernah buka seperti ini? Saya dengar. Faktory. Bisa di sana forexfactory.com. Nanti munculnya seperti ini. Pertama munculnya akan seperti ini. Ya, Pak, ada muncul. Ada muncul? Kalau belum muncul gambar grafik, maka pilih yang namanya kalender. Di atas ini ada kalender. Diklik aja kalender, nanti akan muncul. Nah, Sudah? Kemudian pastikan jam yang ada di server sesuai dengan waktu yang ada di Indonesia. Kita posisinya di mana? Kalau kita di waktu Indonesia Barat, ya ya, kita berarti sesuaikan dengan waktu Indonesia Barat. Karena kalau nanti salah, tidak sesuai, berakibat beda. Caranya bagaimana? Di sebelah atas kiri di situ ada jam yang menunjukkan 10.50 menit. Yang pertama yang penting oh, disetting dulu jam yang Jakarta ada ya di paginya. ya, jamnya yang ada di server kita, di laptop atau komputer kita, pastikan jam yang otomatis ya, bukan jam disesuaikan sendiri tapi otomatis sesuai dengan GMT plus 7. Nanti akan Sudah, Pak. sesuai. Tadi Bangkok, Pak. Iya, ya dari sini kita klik di sana, nanti akan muncul ini, muncul time zone-nya, pilih yang ada Jakartanya atau Bangkok, Hanoi, Jakarta sama, itu GMT plus 7 semua. Oh, sama. Ya, Ya, ya. mau Bangkok, mau Hanoi, Ya, mau Jakarta ini sama. Tapi lebih pas kalau ada Jakarta langsung Jakarta. Time ya. formatnya ini bisa 24 jam biar gampang. Kemudian di save, simpan dulu. Nah, kalau muncul seperti ini, your synchronized time is now 10 sekian. Nanti akan muncul di jamnya ini akan disesuaikan dengan jam yang ada di kanan bawah di laptop kita. Kalau sudah sesuai berarti sudah masuk. Kemudian kembali ke kalender lagi. Anda. Dicek jamnya yang di atas, yang di kiri atas itu lihat bandingkan dengan yang di kanan bawah di laptop itu. Atau mungkin ditaruh di mana, yang penting yang standarnya di kanan Ya, bawah. sudah. Sama, Pak. Oke, kalau sudah masih ada berikutnya, setting berikutnya. Setting berikutnya itu sebelah kanan atas itu ada warna hijau bertuliskan filter, ada kayak gambar gelas itu. Ada Pinter. up next, kanannya itu Ya, ada filter namanya. Nah, sudah, Pak. filter itu ada banyak pilihan. Yang pertama ada expected impact di sana. Ini adalah warna yang menunjukkan dampak dari berita itu. Warna yang ditunjukkan mewakili dari dampak news yang akan dirilis saat sesuai dengan jadwal itu. Ada dua, yang pertama yang high impact, yang kedua yang medium. Yang low impact dan non ekonomik ini centangnya dihapus, centangnya dihilangkan. Yang low, yang putih. Yang putih sama yang kuning matikan semua. Putih Jadi dan yang aktif kuning, dah. hanya warna merah dan warna oranye. Sama hike ya, Pak. Oke, kalau Sudah. sudah, sebelah bawahnya lagi ada event types-nya, ini biar semuanya biar kecentang aja. Kemudian bergeser ke kanan lagi ada currency sana. Ada mata uang. Yang kita pilih adalah yang nanti pasangan atau mata uang yang kita transaksikan. Contoh misalnya saya transaksi di Euro USD, maka yang diaktifkan adalah Euro dan USD, yang lain di off semuanya.
dimatikan, di non semuanya. Setelah non akan muncul kosongan begini, kita bisa pilih euro USD. Kenapa kita tidak pilih semuanya? Nanti kacau, banyak sekali muncul pasangan-pasangan ini, mata uang ini akan muncul nanti, jadi newsnya banyak sekali, nanti pusing nanti kita. Lebih baik sesuai dengan yang kita transaksikan. Misalnya kita euro USD, berarti aktifkan saja euro dan USD kalau sudah di apply. Apply. Oke, muncul di sana Ya, sudah ya. Oke, muncul. nah sekarang bagaimana cara kita melihat atau membaca kalender ekonominya? Di sebelah paling kiri ada date, ini tanggal dan harinya. Sebelah kanannya ini menunjukkan jam rilisnya. Ini sudah waktu Indonesia Barat, jadi kita tidak perlu menyesuaikan dengan server yang di sana. Kita sudah mengikut dan menyesuaikan dengan waktu di sana dengan berpedoman waktu Indonesia Barat sudah. Yang sebelah kanan lagi ada mata uang. Nah, mata uang ini tentu dampaknya akan terjadi pada mata uang itu. Nanti mata uang itu melemah atau menguat di situ. Nah, di sini ada pasangan mata uang yang tadi kita pilih, ada USD dan Euro. Pound sterling tidak akan masuk kalau kita selektif tadi. Kemudian sebelah kanannya ada impact ini. Impact ini dampaknya ada dampak merah, ada merah dan oranye. Yang menjadi fokus perhatian utama adalah yang berwarna merah itu. Yang warna merah highlight ini berarti berdampak besar. Sekarang tanggal 15. Tanggal 15 ini berarti hari Kamis ini. Perhatikan ada news yang berdampak besar yang akan mempengaruhi USD, US dollar. Newsnya jam berapa? Di situ ada jam 19.30, berarti jam setengah 8 malam. Ada dua berita, ada core retail, kemudian ada retail sales. Ya, kalau kita pengen tahu banyak, kita bisa browsing nanti ini. Nah, saya hanya akan menjelaskan dengan statistik data yang ada, yang sudah ditampilkan, yang sudah disediakan oleh websitenya forexfactory.com. Yang kita bisa baca apa? Yang pertama, waktunya kita tahu jam 19.30. Sehingga di 30 menit sebelum news ini kalau bisa steril, tidak punya transaksi di sana, clear semuanya. Karena kalau ada transaksi nanti misalkan buy ternyata dampaknya turun panjang, maka kita bisa rugi banyak. Karena news ini bergeraknya cepat sekali, dalam hitungan detik bisa panjang. Ya, ini untuk membaca news. Jadi intinya kita tahu kalender ekonominya jam berapa hari ini jam berapa, ada enggak? Kalau enggak ada ya sudah. Kalau ada, perhatikan jam yang akan dirilis. 30 menit sebelum rilis pastikan sudah tidak ada transaksi, clear semuanya. Kalau sudah merah-merah begini berbahaya. Nah, sedangkan nanti untuk memprediksi atau untuk memperkirakan apakah naik akan atau turun, kita lihat di sebelah kanan. Di situ ada data statistik yang sudah ditunjukkan. Ada yang pertama yang core retail sales ini. Ini previous, ini data sebelumnya. Data sebelumnya ini diambil dari data secara rutin dia, berapa lama dia data ini dirilis. Misalkan 1 bulan sekali, berarti kalau 1 bulan sekali, previous ini berarti bulan yang lalu, bulan sebelumnya. Kalau misalkan data dirilis 2 minggu sekali, berarti data previous ini adalah data 2 bulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu misalnya. Yang pasti previous ini adalah data sebelumnya, data lama, data yang sudah kemarin terjadi. Kemudian ada forecast, ini biasa dia punya tim ahli untuk memperkirakan dengan membandingkan kondisi saat ini. Jadi misalnya kemarin datanya minus 2,7%, nanti rilis beritanya diperkirakan akan naik dari minus sekian menjadi 5, sekian. Kita bisa membandingkan antara ini dengan ini, ada kenaikan. Kemudian kita lihat di detailnya di sana, di segitiganya gambar folder ini kita bisa klik untuk mengetahui dampaknya atau pengaruhnya. Kita lihat yang usual effect di sana. Ada tanda petik itu actual Oh greater ya, than
forecast is good for currency. Ke Ketika aktual, ya aktualnya nanti akan muncul setelah news ya, pas jam news akan muncul. Ketika aktual lebih besar daripada forecast, maka mata uang itu akan menguat. Ya, is good for currency. Mata uang itu apa? Tadi dampaknya terhadap dolar. Artinya aktualnya lebih besar dari forecast. Ya, kita lihat forecastnya ini 5,1. Aktualnya belum muncul karena muncul aktualnya itu pas jam rilisnya. Nah, untuk kita sekedar meraba, sekedar menganalisa awal, kita bisa membandingkan dengan sebelumnya. Data yang kemarin yang lama ini 2,7, kemudian diperkirakan rilisnya akan naik 5,1%. Jadi kalau naik berarti ada kenaikan. Ada kenaikan berarti dolar akan menguat. Ada kenaikan berarti berpotensi dolar akan menguat. Meskipun nanti menunggu aktualnya. Aktualnya kalau lebih besar, misalkan ternyata di sana 5,2, 5,6, 5,7, berarti lebih besar dari forecastnya. Artinya kalau lebih besar dari forecast, potensinya dolar menguat. US dollar akan menguat. Nah, sekarang sementara hanya analisa awal yang kita bandingkan dengan data lama dengan analisa ahlinya atau prediksi ahli ini ada kenaikan dari data lama 2,7 minus menjadi 5,1%. Ada kenaikan di sana. Data diambil tentu dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi dan macam-macamnya. Maka kemungkinan besar akan menguat. Nah, sekarang bagaimana dampaknya ketika USD menguat? Cara membacanya bagaimana? Jika USD menguat tadi ya, atau lebih besar, maka akan menguat. Kalau USD menguat, maka pasangannya akan melemah. Misalnya kita memasang atau mengambil pasangan Euro USD. Euro EU USD. Jika US dollar menguat, maka euro akan melemah. Berarti karena euro berada di depan, maka euro akan melemah. Maka potensinya sell. Sebaliknya, jika nanti newsnya berdampak USD melemah atau tadi datanya mungkin 5,1, kemudian aktualnya ternyata 4,5, berarti menurun. Tadi kan jika actual greater than forecast is good for currency. Jika aktualnya lebih besar maka akan menguat. Jika aktualnya lebih kecil maka akan melemah. Contoh misalkan. Sehingga jika dampaknya melemah, USD melemah, maka euro ini akan menguat karena selalu berlawanan. Karena pasangan euro USD euronya berada di depan, euronya menguat, maka berpotensi buy. Ya, paham di sini? Iya, paham, Pak. Paham ya? Iya. Jadi kalau misalkan contoh Pak, ini seperti buat mata uang ya, Pak? ya mata uang. Kalau kita di emas juga sama. Emas itu pasangannya kan dengan USD. Kalau USD menguat berarti emasnya melemah. Kalau USD-nya melemah berarti emasnya menguat. Kalau USD-nya menguat berarti emasnya melemah. Karena pasangannya berlawanan. Termasuk misalkan menggunakan GBP USD atau GU sama. Yang ada unsur USD-nya. Karena dampaknya berpengaruh pada US dollar. Ya, dampaknya berpengaruh pada US dollar. Nah, berbeda ketika berdampak pada euro. Kalau berdampak pada euro, maka emas nanti tidak terlalu berpengaruh. Karena yang berdampak pada euro. Nanti ada berdampak pada pound sterling. Kalau berdampak pada pound sterling berarti euro juga tidak terlalu berdampak. Ya, ada kalanya ikut tetapi secara umum berbeda. Ada pertanyaan dulu? Pak, berarti kalau misalnya nanti lebih USD-nya menguat, harus pasang sell gitu, Pak? Tidak harus semuanya nanti mengikuti candlestick. Kalau saya selalu mengikuti candlestick. Ini hanya sebagai untuk antisipasi dan
kehati-hatian untuk memperkuat keyakinan dan analisa. Paling tidak kalau ada berita berdampak besar lebih hati-hati di situ. Tetapi yang paling penting tetap nanti di candlestick. Selalu ada petunjuk ketika mau naik atau turun. Oke, saya coba buktikan ketika nanti pasarnya dampaknya naik kuat, pasti sebelumnya ada petunjuk di sana. Saya akan cari yang sudah berlalu biar kita bisa melihat nanti dampaknya. Saya akan lihat untuk sebelumnya yang saya lihat di, nah ini saya akan lihat di sini yang bawah ada average hourly earning, ini NFP namanya ya. Jadi ada berita besar ini berdampak besar yang bawah yang berdampak pada USD. Dampaknya ada dua, yang satu warna merah, yang satu warna hijau. Kalau hijau berarti menguat, kalau merah berarti melemah. Berarti kalau ada dua begini, nanti ada dua dampak, naik dan turun. Biasanya panjang, naik dulu habis itu turun. Atau misalnya trennya naik, maka nanti akan banyak berdampak naiknya. Kita lihat di sini prosentasenya minusnya kecil, minus 0,1. Jadi ada pelemahan sedikit. Sementara yang kenaikan ini dari 652 menjadi 916 ini besar. Jadi space-nya atau selisihnya besar. Sehingga lebih berdampak menguat ya, dengan catatan trennya juga sama, trennya turun ya, trennya turun karena ini sell. Karena ini USD yang berdampak menguat. Kalau USD menguat, maka pasangannya akan melemah. Coba kita praktekkan, kita lihat jam 19.30 di candle jam-jam ini hari Jumat tanggal 2 April, hari Jumat tanggal 2, kita lihat hari Jumat tanggal 2. Kita batasi dulu. Nah, di sini. Nah, ini adalah hari Jumat tanggal 2. Betul ya ini. Pasangannya Euro USD hari Jumat. Saya akan dekatkan biar nanti tampak di sana. Oke, sekarang kita hitung jam pembukaan. Dari sekarang jam 11 berarti 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, jam 4. Pembukaan jam 4 berarti. Oke, kita lihat, kita hitung mulai pembukaannya. Mana tadi? Kok lari? Tanggal 2. Ya, di sini biar kelihatan. Oke, kita hitung mulai mulai pembukaan jam 4, jam 5, jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Karena jam 7.30 itu masih di candle jam 7. Nah, perhatikan di sana. Akan saya zoom lagi biar lebih jelas. Nah, sekali lagi dampaknya tadi ada dua. Dampaknya warnanya ada dampak berwarna merah berarti USD melemah. USD melemah pasangannya akan menguat. Berarti buy. Ada dampak yang lebih besar lagi. Kalau kita bandingkan ini selisihnya kecil. Sementara yang kedua ini lebih menguatkan dolar, selisihnya besar. Artinya yang sell-nya menjadi dominan. Ada dua tadi, ada naik, ada turun, tapi sell dominan. Perhatikan, ada naik, ada turun. Ini sempat naiknya 120. Ya, sempat naik, kemudian setelah itu turun. Dominannya adalah sell. Karena tadi selisihnya banyak. Yang sell tadi, yang menguat tadi, selisih antara prediksi antara forecast dengan aktualnya lebih besar. Yang pertama di situ kelihatan ditunjukkan di candlenya seperti ini. Yang kedua, sebelum ini naik turun sebenarnya ada peluang di sana, ada petunjuk yang muncul di sana. Petunjuknya apa? Kita lihat pergerakannya naik turun. Kemudian mendekati berita ini sudah kecenderungannya sudah mau turun.
kita melihat struktur candle yang terbentuk. Ya, sebelum berita ada candle merah tanpa penolakan di bawah, bahkan yang ditolak adalah di atas. Artinya tekanan seller. Berikutnya di atas juga ada tekanan seller. Ada tekanan seller, ada tekanan seller semuanya. Tangganya menuju ke bawah. Artinya grafiknya atau barisnya menuju ke bawah. Bahkan sebelum ini news ini muncul pun sebenarnya mindset kita sudah ketemu. Kalau ada mau kenaikan BBM pasti ada demam di sana. Belum BBM-nya naik, di luar sudah naik duluan. Belum ini turun sesuai dengan rilis berita, di luar harga sudah turun duluan. Paham? Ada kesulitan di sana? Jadi yang paling pokok, Oh, kalau pengaruhnya di emas gimana, Pak? kalau pengaruh di emas sama. Jadi di emas kita lihat di Merah emas, juga ikut gitu, Pak? ya sama kan di emas begini. Jadi yang di Euro USD ini di USD kan pengaruh juga di emas. Nanti ada buy juga, ada sell juga. Buy ini karena melemah, sell karena menguat. Nanti dilihat dari struktur candle yang terbentuk sebelumnya akan tampak di sana. Oke, saya coba untuk lihat di emas di XAU tanggal 2, tanggal 2. Oh, tanggal 2 masih, tanggal 2 tutup. Emasnya tanggal 2 tutup ya. Masih belum buka. Hmm. Ketepaan belum buka ya. Kalau Hmm. kita lihat yang lain, coba kita lihat yang lain. Kemarin soalnya banyak liburnya Mas itu. Hmm. Kalau kita lihat bulan yang lalu, misalkan yang ada berita besar juga, yang berita yang sejenis tadi, yang bulan lalu tanggal-tanggal muda ya. Nah ini juga sama. Berita ini berulang-ulang tiap bulan. Perhatikan nanti average hourly earning ini pasti akan muncul hari Jumat pada awal bulan, awal minggu, awal bulan, awal minggu, hari Jumat, selalu hari Jumat. Nah, kalau ini lebih dominan lagi kalau yang ini. Dampaknya dilihat warna hijau semua ya. Dua-duanya warna hijau. Artinya ini dominan USD yang menguat. Berarti sell, banyak sellnya di sana. Apakah ini pasti sell? Ya belum tentu. Berita ini hanya bersifat sementara, dia tidak bisa merubah dari tren yang kuat. Kalau misalkan trennya naik, paling turun sebentar, habis itu kembali naik lagi. Ya, maka yang paling penting, yang paling mendasar adalah tren yang kuat. Sehingga nanti kita bisa lihat dari candlesticknya. Coba kita lihat tanggal 5 bulan Maret di XAU. Tanggal 5 bulan Maret. Nah, ini tanggal 5 bulan Maret. Mana ini? Saya perbesar dulu. Ini tanggal 5. Saya kasih warna yang nyala dulu biar enggak lari. Oke, saya perbesar. Nih. Nah, ini adalah di tanggal 5. Kemudian jam berita dirilis itu jam berapa kita lihat dulu. Terkadang naik turun 1 jam. Nah, ini jam 20.30. Yang tadi 19.30, ini jam 20.30. Ada selisih 1 jam. Kadang naik turun jamnya. Setengah 9 berarti di candle jam 8. Kita lihat candle jam 8, bukaannya kalau di emas ini jam 6 kalau tidak salah. Ya, kita lihat dulu bukaannya di jam berapa. Sekarang jam 11, ada 10, 8, 9, 8, 7, 6, 5, jam 5 ya. Kita lihat yang tadi jam 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini jam, lihat dulu, 21, 1, 2, 3, 4, 5. Jam berapa tadi? Sekarang jam 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jam 5. Jam 5 bulan yang kemarin ini jam 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini contohnya. Mungkin bulan lalu ini masih belum musim belum musim. Bulan lalu ini masih salju. Jadi kalau di Eropa itu jamnya pembukaan selalu tidak stabil ya. Ada jam 5, ada jam 6, dan jam 5, jam 6. Tergantung musimnya. Gitu. Ya. Ya, Pak. Jadi kalau saya perkirakan di sini karena banyak menguatnya. Kalau jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya di sini. Sekarang soalnya ganti musim, makanya sudah berubah. Musim semi atau sakura kalau sekarang. Ini informasi dari teman-teman di Amerika sana. Jadi ini pasnya kemungkinan besar di sini, di warna merah ini. Oke, saya coba lihatkan. Nah, karena tadi berdampak banyak yang sell, banyak yang warna hijau, berarti USD menguat. Kalau USD menguat, pasangannya akan melemah. Emas berarti akan melemah. Meskipun tidak selalu sama, tergantung arah tren. Tadi arahnya kan ke bawah, arahnya kan sell karena dolar menguat. Tetapi trennya, arahnya kalau kita lihat kecenderungannya, ini perhatikan, kalau kita lihat kecenderungannya ini lebih cenderung ke atas. Ya, sebelum news dirilis, ini ada kecenderungan naik. Jadi posisinya di sini ditutup atau dikunci dengan support yang tidak di break. Bahkan di area di sini juga tidak di break. Semuanya mantul ya, ini mantul, ini mulai mantul lagi, mulai mantul terus ke atas terus, makin tebal. Bahkan hijaunya makin tebal. Maka secara kecenderungan ini mengarah ke atas. Tetapi dampaknya berita kan menguat, dolar menguat. Maka sempat menguat, sempat turun sampai 1153 pip. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika sudah selesai jatah newsnya, ibaratnya dampak newsnya, ganti candle sudah berubah lagi, kembali ke tren utama atau ke kecenderungan utama. Apalagi ketika dibentuk candle yang selesai ini ditutup di atas support. Jadi tetap kita perhatikan area penolakan, area supportnya. Nah, kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa seller hanya bersifat sementara. Habis itu kembali ke kecenderungan utama. Ini kalau sudah mulai panjang begini di atas, berarti buyer sudah kuat sampai menyentuh di ujung atas melebihi semuanya, minimal buyer itu kuat. Meskipun ada penolakan lagi, ada penolakan seller ini penolakan yang luar biasa. Kalau kita misalkan tidak memahami struktur yang terbentuk, kita hanya berpacu atau berpedoman pada pola candle begini, ini pasti sell karena penolakan sell panjang. Tapi sekali lagi karena ini kecenderungannya ke atas, support sudah tidak di breakout sana, mulai muncul buyer sampai di ujung, maka buyer tetap dominan di sana, tetap dominan. Sehingga paling penting adalah membaca karakteristik candle, membaca support resisten, bagaimana membaca struktur candle yang sebelumnya. Itu yang paling penting. Ya, jangan hanya berpacu pada pola candle, karena pola candle itu tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya harus ada struktur yang menopangnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada kesulitan terkait dengan pending order, terkait dengan bagaimana cara kita membaca kalender ekonomi dan statistiknya. Ya, gimana? Jadi masih bingung yang buy stopnya itu Kak, buy stop, sell stop. Buy stop begini, contoh misalkan menghadapi ada news misalkan. Newsnya kita tidak tahu, misalkan bingung newsnya mau naik atau turun. Nah, nanti kita bisa buat di atas di bawahnya. Misalkan sekarang runningnya begini, runningnya di sini. Pergerakan harga masih bergerak di sini, tidak naik, tidak turun ya. Karena ada berita, kita bisa siasati dengan taruh di atasnya, di bawah running, di atas running. Ya, kita bisa
masukkan pending order, buy stop, sell stop di sana. Yang di bawah ini sell stop, yang di atas kita bisa pasang buy stop. Ini buy stop. Ya, dengan harga di sebelah kanannya itu. Nanti kalau pas news berita itu pasti cepat sekali. Ketika buy, kita misalkan profit ya kita close. Ini profit 100 sekian, 130-an. Kemudian ternyata panjang ke atas. Ya, ini sebelum naik misalkan ini turun ke bawah. Begitu turun, ini kan selnya kan sudah kena di sini, sudah kena, berarti mulai transaksi di sini. Sampai di bawah kan lumayan 700 pip. Di close duluan, kemudian buy-nya di close juga. Begitu caranya. Jadi prosesnya itu sendiri ya, manual ya? Manual. Untuk masukkan manual. Oh, sell stop itu beli, maksudnya buat beli gitu Pak. Beli tapi di pending. Iya. Bedanya apa sama yang limit Pak? Kalau sell stop ya, stop ini mengharapkan turun, mengharapkan kelanjutan. Kalau ini kita mengorder sell, ini mengharap pasarnya itu turun terus. Pasarnya lanjut turun. Kalau yang atas stop ya sama, mengharap pasarnya lanjut turun. Kita hanya mensiasati di sini karena kita tidak tahu gerakannya. Nanti kan kalau news kan cepet ya sekali, tek gitu. Langsung begitu naik langsung kita close, begitu turun kita close. Ini kalau stop. Jadi stop ini mengharap pasar itu lanjut dari yang kita order itu, masih dengan perhitungan masih akan lanjut, masih berlanjut. Jadi kalau misalkan saya stop, harapannya tetap turun melewati dari transaksi kita orderkan pending itu. Kalau limit beda, kalau kita limit mengharap pantulan tadi. Kalau di sini limit berarti mengharap memantul harga itu. Oh, sell limit kalau di atas ya. Sell limit. Nah, kalau limit di sini, kalau ditaruh di sini harganya ini bukan mengharap lanjut, mengharap pasar itu berbalik atau memantul sampai menyentuh harga ini, kemudian mantul turun lagi baru profit. Kalau stop ternyata begitu menyentuh kemudian turun, berarti rugi karena kita buy, baru order buy di sini. Kalau kesentuh ya berarti buy kita rugi. Itu penempatannya ketika stop ini untuk biasa banyak digunakan untuk menghadapi news, menghadapi berita besar. Nah, kalau limit ini dalam kondisi normal seperti ini misalkan tadi ya, dalam kondisi begini, nah ini kalau misalkan saya ngambil posisi di sini ujung pasangi sell limit, nanti dengan harapan di area di sini ada resisten, dia akan memantul ke bawah lagi. Itu. Termasuk di bawahnya di yang sini ada penolakan di sini. Kalau penolakan kan berpotensi mantul ke atas, sehingga kita bisa pasang buy limit di angka ini, di area di sini. Nanti coba dipraktekkan aja pelan-pelan. Kalau enggak praktek enggak tahu soalnya. Ya, coba di trading, kemudian new order, di situ ada pending order, dicobai, masing-masing cobain. Nanti akan ketemu ketika kita sudah mengalami. Kalau belum mengalami raba-rabanya akan agak susah gitu loh. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk hari ini, pending order, kemudian bagaimana kita membaca kalender ekonomi. Mudah-mudahan bisa dipahami, dipraktekkan. Nanti ada kesulitan tanyakan saja, tidak usah sungkan, tanyakan. Kalau ada kesulitan tanyakan. Yang penting saran saya banyak mencoba, banyak mempraktekkan yang sudah kita sampaikan, baik pending order, baik membaca struktur candle, membaca tren, membaca karakter candle, dan termasuk kemarin pola-pola candle yang kita sampaikan. Terima kasih perhatiannya untuk hari ini. Kita sudahi dulu, kita lanjut mungkin besok ya di jam yang makasih sama. Banyak Pak. Ya, makasih. Nanti malam bisa ikut juga, nanti ada kelas malam biar tambah wawasan, tambah ilmu. Kalau ada waktu ya, kalau enggak ada ya santai, ada waktu, ada nanti videonya kok. Terima kasih. Oh, ada videonya. Ya. Ya, makasih ya Pak. Ya, selamat siang.